Halo, shalom teman-teman semua, shalom. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Oh iya, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau undang teman-teman semua yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita mau loncat 10 kali. Yang masih ngantuk, yang masih lapar, kita harus semangat pagi ini. Oke, siap ya, kita loncat 10 kali ya. Kita hitungan ketiga, kita loncat bareng-bareng. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gimana? Udah seger belum badannya? Pasti udah kan? Oke, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, doa pembuka akan dipimpin oleh Pak Sarjono. Saya ajak teman-teman untuk berdoa. Kita berdoa, kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah kembali pada hari ini. Memohon Tuhan menolong kami semua, kami yang ada di rumah, dimanapun saja berada, supaya Tuhan memberkati kami semua. Guru-guru yang mengajar kami diberkati juga, sehingga ibadah kami, walaupun jarak kami jauh, tapi kami dekat di dalam Kristus. Berkatilah ibadah ini Tuhan, baik itu cerita, baik itu karakter, pemain musik, semua yang ada, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, teman-teman semua, kita mau angkat lagu pujian Segala-gala Dia Bisa. Kita angkat lagu pujian bersama-sama ya. Segala-gala Dia bisa, sungguh hebat Tuhan Yesus. Sesuatu akan terjadi dari sini. Nantikanlah kita lihat mujizatnya. Heranlah, kita heran melihatnya. Sungguh hebatlah Dia ciptakan langit bumi. Sungguh hebatlah Dia kuasa penyembuhan. Sungguh hebatlah Dia kuasa penerangan. Sungguh hebatlah kuasa Yesus, kuasa kebangkitannya. Kita mau pakai gaya, teman-teman semua boleh bangkit berdiri. Kita harus pakai gaya yang lebih semangat lagi. Segala Dia bisa, sungguh hebat Tuhan Yesus. Sesuatu akan terjadi dari sini. Nantikanlah kita lihat mujizatnya. Heranlah, kita heran melihatnya. Sungguh hebatlah Dia ciptakan langit bumi. Sungguh hebatlah Dia kuasa penyembuhan. Sungguh hebatlah kuasa kemenangan. Sungguh hebatlah kuasa Yesus, kuasa kebangkitannya. Oke teman-teman semua boleh duduk lagi. Kita bermain. Permainan kita hari ini adalah hand spin. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu ya cara bermainnya yang di rumah ya. Tapi sebelum kita bermain, kita mau panggil kakak-kakaknya dulu yang akan bermain. Oke, kakak-kakak boleh masuk semua. Ini dia kakak-kakak yang kalian pilih melalui WhatsApp. Bisa dilihat dulu muka-mukanya. Siapa kan pemenangnya? Cewek. Ya, oke, ya. Nah, sekarang boleh berpasang-pasangan kak. Kita saling berpasang-pasangan. Jadi, ketika kakak bilang pegang kepala, semua harus pegang kepala. Pegang lutut, teman-teman semua harus pegang lutut. Tapi kalau kakak bilang ambil hadiah, siapa yang paling cepat ambil hadiah, berarti itu dia pemenangnya. Kita contoh ya, nggak usah pakai contoh, kita langsung aja bermain. Udah siap ya kak? Siap. Wah, belum ada suaranya nih, udah siap belum? Siap. Oke. Pegang. Dengarkan baik-baik, konsentrasi, jangan sampai kejedot ya. Pegang hidung. Pegang hidung, pegang mulut. Pegang kepala. Pegang lutut. Pegang lutut, pegang kaki. Pegang kaki, pegang kepala. Pegang perut.
Siap ya? Konsentrasi. Pegang kepala, pegang kepala, pegang kepala. Kepala pundak, lutut, kaki, lutut kaki, lutut kaki, lutut kaki, pundak. Hadiah! Pemenangnya adalah Kasanta. Ini dari ronde pertama, 1 poin untuk Kasanta. Sekarang kita bermain di round kedua. Kakak-kakaknya boleh masuk lagi. Ayo. Ingat ya, Kasanta udah dapat 1 poin. Nah, karena ini udah round kedua, kita boleh putar. Change. Oke. Siap-siap ya. Siap. Oke. Pegang kepala. Pegang kepala, pegang pinggang. Ya. Lutut, kaki, punggang. Ayo. Lutut, kaki, lutut kaki, lutut kaki, punggang. Ambil dia. Wow. Persaingan yang ketat. Oke, satu lagi. Kayaknya Kak Asi dan Kak Bos Steven belum makan nih. Siapin ya. Pegang perut. Perut, lutut, kaki, perut. Lutut, kaki, hidung, kuping, mulut, hidung, kuping, mulut. Hidung, kuping, rambut. Perut, lutut, kaki, lutut, kaki, pala. Ambil dia. 1 poin untuk Bang Timo. Kita akan bermain lagi di round ketiga. Ayo kakak-kakak. Kak Steven dan Kak Tati jangan mau kalah dong. Oke. Kita boleh muter lagi. Nah, ini baru sulit nih. Kita Oke, udah siap ya. Pundak. Nah. Pegang pundak, pegang lutut, pegang pundak, pegang hidung, pegang mulut, pegang mata kaki. Mana tuh mata kakinya? Pegang jempol kaki, pegang kuping, pegang jempol kaki, pegang kuping, ambil hadiah. Wah, siapa pemenangnya? Kita akan melihat. Kasanta udah gugur. Kasanta ada 1 poin, Bang Timo ada 1 poin. Kalau untuk round yang terakhir ini Bang Timo menang, berarti pemenangnya adalah Bang Timo. Tapi kalau misalnya Bang Steven yang menang, masih 1 poin semua. 3 kata dia masih 0. Oke, kita siap ya. Pegang pundak, pegang kuping, pegang hidung, pegang mulut, pegang kaki, pegang lutut, pegang kaki, pegang lutut, ambil hadiah. Oh, wah, pemenangnya adalah Bang Steven. Jadi, untuk teman-teman semua yang milih Bang Timo, Kak Steven, dan Kak Santa sama-sama mendapatkan 1 poin di minggu ini. 1 bintang ya. Jadi untuk teman-teman semua boleh dikumpulin bintangnya dari minggu kemarin, minggu ini, dan minggu depan. Tunggu pengumumannya, tetap ikuti ibadah kita. Tangan lagu pujian Superhero. I will dan cerita Yesus, hey Superhero, 5.000 dari Malaysia dan habis tidak Yesus, hey Superhero, bahkan mati bagiku, hapus semua dosaku. Ya Yesus, hey Superhero, Yesus lebih dari semua hero. Teman-teman semua boleh bangkit berdiri. Kita mau lagu pujiannya pakai gerakan. Yesus lebih dari semua hero. Oke, kita sudah selesai memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan kedatangan bintang tamu.
Gak perlu lama-lama lagi nih. Kita panggil bintang tamu kita ya. Katakan, tamu masuk dong yang paling keras. 1, 2, 3. Tamu masuk dong. Wah, belum datang nih. Kita panggil sekali lagi ya. Tapi yang paling keras banget dari rumah, oke? 1, 2, 3. Tamu masuk dong. Hello everybody. Hello. Ya, perkenalkan, saya adalah Turis Baby. Ya, saya datang ke sini untuk mengajak kalian semua bermain. Tapi sebelumnya kita mau password dulu. Oke, sebelum password kau pakai ini dulu ya. Oke. Kita password bersama-sama semua teman-teman bangkit berdiri. Hey, ayo jalan-jalan dengan saya, Turis Baby. Sekali lagi. Hey, ayo jalan-jalan dengan saya, Turis Baby. Oke, kalian semua tahu ya kalau turis itu kerjanya jalan-jalan. Lihat ya, pekerjaan saya sudah mau jalan-jalan sekali. Tapi adik-adik di rumah, kita semua harus mengikuti peraturan pemerintah. Jadi kita tidak boleh keluar rumah. Nanti setelah COVID ini berlalu atau virus corona, kita semua boleh jalan-jalan. Dan karena itu, turis tahu kalian juga rindu untuk jalan-jalan sama seperti turis. Jadi kalian semua di rumah boleh gambar tempat-tempat wisata yang ada di seluruh dunia yang kalian mau kunjungi. Nanti siapa yang gambar paling bagus akan mendapatkan hadiah. Jadi kalian boleh gambar dan kalian foto, kalian kirim ke guru sekolah minggu kalian masing-masing. Ini untuk mengobati kerinduan kita berjalan-jalan. Oke? Jangan lupa ya semuanya. Dan ingat ya, harus paling bagus diwarnain. Terserah kalian berkreasi seperti apapun. Jadi kalian menggambar tempat wisata yang pernah kalian kunjungi atau yang ingin kalian kunjungi. Oke? Semuanya sekarang turis mau ke rumah lagi karena tidak boleh keluar-keluar. Baru nanti selesai corona kita sama-sama jalan-jalan. Oke? Kita mau password dulu sebelum turis pulang ke rumah. Ini buat siapa nih, Kak? Buat kakak jawab ya. Hey, ayo jalan-jalan dengan saya, Turis Baby. Sekali lagi. Hey, ayo jalan-jalan dengan saya, Turis Baby. Oke, sampai jumpa Oke, semuanya. teman-teman semua boleh bilang terima kasih tamu. 1, 2, 3. Terima kasih tamu. Oke, kita sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk teman-teman semua yang ada di rumah boleh memfokuskan dirinya. Kita akan lagu pujian Dia yang benar, Dia yang penuh kasih. Dia yang benar, Dia penuh kasih. Dalam tangan Tuhan Yesus segalanya telah dijadikan oleh di tangan kanan. Tangannya Yesus penuh dengan kuasa, lakukan mujizat. Tangannya terangkat tinggi, jadikanlah aku kudus, ajarilah aku terus oleh tangannya yang tak terluka. Jadikan seluruh hatiku bersatu dengan dirimu. Kita lagu pujian dari awal yang lebih sungguh-sungguh lagi. Dia yang benar, Dia penuh kasih. Dalam tangan Tuhan Yesus segalanya telah dijadikan oleh Dia.
hatiku bersatu dengan dirimu, hatiku bersatu dengan dirimu, hatiku bersatu dengan dirimu. Kepada hambanya. Teman-teman, sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan tentang cerita dari Alkitab. Kami memohon Tuhan memberkati kami semua, yang menceritakan supaya diberkati, kami juga yang mendengarkan supaya diberkati oleh Tuhan, supaya kami mengerti apa yang diceritakan ini dan kami dapat lakukan, sehingga kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus dan bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Salam teman-teman, apa kabarnya? Nah, sebelum saya cerita, kita akan menghafal ayat dulu ya, yaitu ayatnya terambil dari Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Dikatakan oleh firman Tuhan, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Teman-teman, kita ulangi lagi sekali lagi ya. Di dalam kitab Lukas, apa artinya ayat ini untuk teman-teman yang ada di rumah? Ayat ini mengatakan jangan jemu-jemu berdoa. Tahu artinya? Jangan jemu-jemu itu artinya jangan berhenti berdoa. Oh, saya hari ini aja berdoa, besok enggak. Atau hari ini berdoa, ya sudahlah. Kalau ada masalah, tidak berdoa. Justru kita kalau ada masalah, kita berdoa. Tidak ada masalah pun, kita berdoa. Jadi artinya tidak jemu-jemu itu kita tidak berhenti berdoa. Kepada siapa adik-adik? Tentu kepada Tuhan Yesus. Ingat ya ayat kita. Nah, sekarang teman-teman, saya akan cerita di dalam Alkitab ini. Jadi di dalam Alkitab ini ada yang saya ceritakan untuk teman-teman. Dengar ya. Kita buka Alkitab dulu. Kalau ada Alkitab dibuka, yaitu dari kitab Lukas pasal yang ke-18, mulai ya ayat yang pertama dan seterusnya. Nah, kalau ada Alkitab. Nah, di sana ada cerita. Saya mau cerita untuk teman-teman. Di sana ada cerita, dikatakan ada seorang hakim. Seorang hakim ini dia tinggal di suatu kota. Adik-adik tahu hakim? Hakim itu adalah di mana dia memutuskan perkara atau masalah seseorang. Kalau orang itu baik, dia yang memutuskan baik. Lalu dia bisa memutuskan jahat juga. Itulah seorang hakim. Nah, teman-teman, di dalam kota ini ada seorang hakim. Kata dicerita di dalam Alkitab ini, seorang hakim ini dia pertama dikatakan tidak takut Tuhan. Tahu artinya tidak takut Tuhan? Jadi dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak takut kepada Tuhan. Jadi seorang hakim ini benar-benar dia tidak pernah beribadah karena dia tidak takut Tuhan, ya. Beda dengan adik-adik. Adik-adik pasti takut Tuhan. Lalu yang kedua, hakim ini di dalam cerita di Alkitab ini, teman-teman tahu yang kedua, bahwa dia tidak menghormati siapa saja. Jadi dia tidak menghormati siapa saja. Termasuk teman-teman yang di rumah. Seorang hakim ini tidak menghormatinya. Semua orang itu tidak dianggap sama dia bahwa dialah yang hebat. Itulah hakim ini. Jadi teman-teman, hakim ini punya dua karakter ya. Cuma dua di dalam dirinya. Yaitu pertama dia tidak takut Tuhan. Yang kedua dia tidak menghormati siapa saja. Termasuk teman-teman yang di rumah. Teman-teman bayangkan kalau ada seseorang tidak menghormati teman-teman, bagaimana rasanya? Tidak enak kan? Nah, itu seorang hakim ini.
Lalu di kota ini ada seorang ibu. Seorang ibu ini ada masalahnya. Masalahnya apa? Kalau di dalam Alkitab ini dicatat, dia punya masalah bahwa haknya itu mau diambil orang. Dan ibu ini dituduh bahwa ibu ini telah mengambil punya orang. Diambilnya barang orang. Lalu datang orang kepada ibu ini mau mengambil barang ibu di rumahnya. Termasuk ternaknya mau diambil. Padahal tidak benar. Jadi ibu ini bersedih dia. Kemana saya mengadu? Sedangkan saya ini sudah datang seseorang yang mau mengambil harta saya, mau mengambil ternak saya. Saya mau melapor kepada tetangga, tidak ada yang menolong. Melapor kepada teman, tidak ada yang menolong. Ibu ini sedih sekali. Tahu sedih, dia menangis. Bagaimana caranya supaya harta saya ini tidak diambil oleh seseorang? Sedangkan saya tidak berhutang dengan orang ini. Tetapi orang ini kenapa mau ngambil harta saya? Dia sedih. Ada teman-teman, dia sangat sedih sekali. Malam dia tidur, dia menangis. Tetapi di dalam pikirannya saya ingat bahwa di kota ini ada seorang hakim. Seorang hakim ini yang saya cerita tadi, jadi dia datang kepada seorang hakim. Mudah-mudahan hakim ini mau menolong saya. Mudah-mudahan hakim ini mau membenarkan perkara saya. Akhirnya dia datang. Dia berjalan keluar rumah. Dia pergi jauh berkilo-kilo. Dia akan bertemu seorang hakim. Dan pada suatu saat dia bertemu. Dia sampailah ke rumah hakim. Dia ketok. Tok, 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 tok. Pak Hakim, saya mau melaporkan perkara saya. Hak saya mau diambil oleh musuh saya. Hakim dengar begini, lalu dia bilang, siapa itu? Saya tidak kenal Anda. Apa masalahmu? Seperti yang dikatakannya tadi. Lalu hakim bilang, saya tidak ada urusan dengan Anda. Silakan Anda pulang. Jangan lagi datang ke tempat saya. Akhirnya ibu ini pulang dengan bersedih sekali. Kemanalah saya akan mengadu hak saya ini. Sedangkan hakim pun tidak terima hak saya. Tapi waktu tidur malam dia bangun pagi. Dia teringat lagi. Dia datang lagi kepada hakim. Dia pergi dari rumahnya. Dia berjalan cukup jauh. Lalu dia sampai ke rumah hakim. Dia ketok, tok, tok, tok. Pak Hakim, tolong saya. Belalah hak saya. Apa kata hakim? Kamu perempuan yang kemarin ya? Saya sedang sibuk. Anda harus pulang. Saya tidak urusan Anda. Akhirnya pulang lagi dengan bersedih sekali. Ibu ini sedih. Kemana saya harus melapor? Kemana? Tidak ada lagi tempat. Tapi di dalam hatinya, aku mau datang lagi kepada hakim ini. Karena di kota ini tidak ada yang lain untuk menolong perkara saya. Dia balik lagi. Dia keluar rumah dia berjalan berkilo-kilo, dia ketemu. Pak Hakim, tolonglah saya. Belalah hak saya, Pak Hakim, tolong saya. Adik-adik, apa yang terjadi? Pak Hakim mendengar suara seorang ibu yang 2 hari sampai 3 kali. Lalu hatinya tertegun. Aduh, saya ini memang tidak percaya Tuhan. Saya ini tidak menghormati orang lain. Tetapi karena ibu ini terus datang kepada saya harus berbicara kepada dia. Ibu, masuk! Dan ibu itu masuk. Apa ibu? Apa persoalanmu? Kata ibu, Pak Hakim, aku memohon, belalah hak saya. Hak saya mau diambil orang. Oh begitu ya? Iya. Apa yang mau diambil? Harta saya mau diambil. Dan juga ternak saya pun mau diambil. Lalu hakim bilang, siapa yang mau mengambilnya? Ada seseorang. Besok datang dengan orang itu ya. Bawa dia ke sini. Supaya saya mau menghakimi siapa yang benar. Dan ibu itu senang. Mudahan besok saya bisa bebas dari orang yang mau mengambil harta saya. Dan dia lalu datang orang yang mau mengambil hak itu. Bapak itu katakan, mana hak saya? Besok kita datang ke hakim. Apa yang terjadi? Mereka disidang oleh hakim.
bilang apa? Benar kamu Bapak mau mengambil hak seorang ibu ini? Iya, saya mau mengambil dia karena dia ada utangnya dan dia punya persoalan dengan saya. Tapi ibu ini bilang, saya tidak ada utang, saya punya harta, tapi Bapak ini mau mengambilnya. Lalu hakim itu bilang, hari ini ibu ini saya benarkan dia. Dia datang berkali-kali dengan saya. Hartanya itu tidak boleh kamu ambil. Hari ini kamu saya tegaskan, saya di kota ini berkuasa untuk mengatakan yang benar dan yang dihukum dan yang salah. Akhirnya dikatakan kepada bapak itu, kamu bapak tidak boleh mengambil harta ibu ini. Saya tegaskan hari ini bahwa ibu ini saya sudah benarkan dan Anda bersalah. Langsung bapak itu bilang, ampun Pak Hakim, saya tidak lagi mengambil hak orang lain. Saya memang bersalah, ampunilah saya. Ternyata apa adik-adik? Ibu ini pas dia mendengar itu, dia senang sekali. Puji Tuhan, haleluya, bahwa harta saya tidak diambil oleh orang itu. Adik-adik tahu artinya? Cerita ini dari Alkitab. Adik-adik, kalau mau datang kepada Yesus, ya jangan datang berdoa lalu tidak pernah lagi. Kalau adik-adik punya masalah, ya masalah di sekolah, mungkin adik-adik susah belajar, ya, atau ada yang lain, ada kan yang lain, mungkin adik-adik ada musuh, ya tentu ada musuh. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti cerita Bapak tadi. Datang kepada hakim, raja kita. Hakim di sini siapa? Yesus. Lalu ada datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, saya datang kepada Engkau. Saya tidak bisa belajar, Tuhan. Tolong saya. Atau yang satu lagi, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya punya musuh. Ampunilah saya. Lalu kalau belum diampuni, kalau kita belajar belum pintar, datang lagi, ya. Adik-adik datang lagi kepada Tuhan, minta Tuhan tolong saya. Apa yang terjadi adik-adik? Tahu? Karena kita tidak jemu-jemu datang kepada Tuhan, maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Ya, karena anak ini terus datang kepada saya berdoa, ya, saya berkati kamu ya. Siapa di sini yang punya masalah? Ayo, bawa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus akan melepaskannya. Siapa di sini yang punya masalah dengan temannya? Siapa di sini bermasalah dengan orang tuanya? Jangan lupa berdoa ya. Bisa berdoa dan sama dengan teman-teman harus baik-baik ya. Baik-baik. Nah, jadi kita mendengar cerita di sini seperti seorang ibu itu. Kalau kita berdoa, jangan berdoa siang saja sudah. Tapi kita berdoa siang, malam. Adik-adik di sini siapa yang berdoa pagi ini? Harus berdoa ya pagi ini. Nanti malam berdoa lagi ya. Kalau ada masalah didoakan. Sama seperti ibu ini. Ya, oke, adik-adik, puji Tuhan. Saya sudah sampai di sini cerita untuk adik-adik supaya adik-adik ingat ya, cerita ini adalah seorang hakim dan seorang ibu di mana ibu terus datang tidak berhenti sampai dijawab. Adik-adik juga kalau ada persoalan, berkelahi, ada sekolahnya masalah, datang kepada Tuhan Yesus, jangan berhenti sampai selesai ya. Amin. Sampai selesai, ingat ya. Jadi berdoanya sampai selesai masalah itu. Kalau ada masalahmu. Tetapi kalau tidak ada masalah, bersyukur kepada Tuhan ya. Bersyukurnya jangan hanya hari ini, besok nggak bersyukur. Bersyukur ya. Jadi ada masalah datang kepada Tuhan. Tidak ada masalah, bersyukur. Amin adik-adik. Amin. Nah sekarang sampai di sini cerita saya untuk teman-teman. Sekarang kita menghafal ayat lagi ya. Seperti tadi, hafal, jangan buka Alkitab ya, kita hafal. Lukas pasal 18 ayat 1.
Bunyinya apa? Dan berdoa tidak jemu-jemu. Selalu berdoa tidak jemu-jemu. Sekali lagi terakhir. Selalu berdoa tidak jemu-jemu. Sudah ya, sampai di sini saya cerita untuk teman-teman. Kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar cerita tentang seorang hakim yang tidak takut Tuhan, yang tidak menghormati orang lain, tetapi akhirnya karena ibu itu datang terus kepada hakim ini, maka akhirnya hakim ini membenarkan persoalan dia, sehingga hartanya, ternaknya tidak diambil oleh orang lain, karena dia tidak jemu-jemu datang kepada hakim ini. Bapa di sorga, kami dan teman-temanku di rumah dimanapun saja, kami rindu datang kepada Tuhan Yesus, tidak pernah berhenti, tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah bosan. Kalau kami punya persoalan, ada musuh kah, ada masalah, ataupun tidak ada masalah, kami bersyukur dan kami bawa kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami. Kami yang teman-teman yang punya masalah diberkati oleh Tuhan. Kami yang tidak ada masalah, supaya Tuhan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saat ini kami selalu di rumah. Kami tidak bisa ke gereja, kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa dengan teman-teman. Tuhan, tolong kami supaya corona ini berhenti, supaya corona ini tidak menghinggapi kami, supaya corona itu tidak menyakiti orang tua kami, menyakiti saudara-saudara kami, menyakiti tetangga kami. Kami datang terus kepada Tuhan Yesus, sama seperti seorang ibu ini, tidak bosan-bosan. Kami sebagai teman-teman, kami datang terus kepada Tuhan, supaya kami dijawab oleh Yesus sebagai hakim, dan dia membenarkan doa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mengerti bahwa kami tidak boleh tidak berdoa. Kalau hari ini kami berdoa, pagi ini, siang sore nanti kami berdoa lagi. Besok kami berdoa lagi. Malamnya kami berdoa lagi. Kami berdoa terus Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami mau datang terus kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman ini. Terima kasih untuk teman-teman kami, guru-guru kami. Terima kasih yang tiap minggu mengajar kami, yang tiap minggu memberi karakter, yang tiap minggu kami bisa mendengar musik. Terima kasih semua Tuhan. Kami bawa ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Halo teman-teman, kita minggu depan kita ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.
Run. I believe I can fly. Game over.